semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Wah, ini paginya cerah banget nih hari ini, ya. Nih, apa kabarnya semuanya, sehat? Sehat. Iya, alhamdulillah, puji Tuhan, sehat semuanya ya. Nih. Nah, kita sekarang ini mau lanjut lagi nih pembelajaran kita. Ini pembelajaran yang kedua, oke? Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Doa pembukanya, Ibu minta tolong Ruben ya, Nak ya. Oke, Bu. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Saya akan memimpin dalam agama Katolik. Tuhan yang Maha Baik dan Maha Pengasih, terima kasih atas berkat-Mu selama ini. Tuhan berkati kita pembelajaran ini, semoga semua bisa berjalan dengan lancar dan kita semua bisa mendapat ilmu baru. Amin. Amin. Terima kasih. Sing Liersen, Bu Tere, Chào Sang Hao. Sanghao. Oke. Nih. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran nih ya, tadi sih Ibu udah cek nih di GCR-nya. Oke. Di GCR udah Ibu buat absensi. Semuanya sih Bu lihat sudah hadir ya, tapi Ibu mau cek satu-satu dulu nih. Yuk. Wilbert hadir. Hadir. Natasha Jolin. Hadir, Bu. Audrey. Hadir, Bu. Prisni. Hadir, Bu. Oke, ya. Berarti semua anak-anak Ibu hadir nih, bagus nih. Yuk, Ibu mau melatih fokusnya dulu ya sebelum kita memulai pembelajaran. Ini fokus nggak ya otaknya dan juga matanya dalam pembelajaran? Coba kalau seandainya nih, Ibu minta ke kamu, tunjuk yang namanya matanya. Oke, yang cepat ya. Oke, kalau Ibu bilang, tunjuk yang namanya siku tangannya. Oh, masih bagus. Lagi ya, Ibu tanya lagi. Kalau Ibu bilang, tunjuk pipinya. Oke. Nah, berarti masih fokus nih. Meskipun Ibu menunjuk yang lain, tapi kalian masih fokus menunjuk bagian yang kalian dengarkan. 1, 2, 3. Positif. Oke. Sebelum kita mulai, Ibu mau mengingatkan dulu ke kalian anak ya. Ini kan kita lihat ya, COVID-19 ini semakin tinggi sekali pertambahannya. Jadi Ibu masih tetap mengingatkan ke kalian melakukan protokol kesehatan. Ingat ya, pakai masker, rajin-rajin cuci tangan di air mengalir, menjauhi kerumunan, ya jaga jarak minimal 1 meter. Dan kalau boleh nih ya nak ya, kita juga pembelajarannya sampai sekarang kan masih HL ya nak ya. Jadi batasilah mobilitas di rumah saja, jangan kemana-mana kalau tidak mendesak sekali harus keluar. Tentang mitigasi bencana di pertemuan kita yang kedua, yaitu berkaitan dengan persebaran daerah rawan bencana yang ada di Indonesia. Nah, gitu. Di mana saja ya tersebar kerawanan bencana di Indonesia itu misalnya kayak Ibu tunjukkan tuh di petanya itu. Ada mulai dari beresiko tinggi, sedang, sampai resiko rendah. Potensi dasarnya adalah kalian mampu menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, pemanfaatan teknologi modern. Nah, untuk hari ini, indikator pencapaian kita itu adalah pertama, kamu mampu menganalisis persebaran wilayah bencana di Indonesia dan mampu menganalisis pengurangan risiko bencana di Indonesia. Adapun tujuan dan manfaat pembelajarannya adalah nih, apa tadi itu IPK-nya? Itu berarti tujuannya mampu menganalisis persebaran bencananya dan mampu menganalisis risiko bencananya. Terus apa ya manfaat pembelajarannya? Kenapa harus belajar ini, Bu? Nah, diharapkan setelah kamu belajar ini nanti, setelah materi ini kamu pelajarin, kamu bisa mengetahui wilayah-wilayah mana di Indonesia ini menjadi wilayah yang rawan terhadap bencana. Setelah sudah tahu kamu, ya, kamu bisa mampu berperan secara aktif, ya, untuk
yang namanya mengurangi dampak bencana tersebut dengan mitigasi bencana. Ya, mitigasi bencana itu apa yang harus kamu lakukan? Bisa dengan tadi mengedukasi masyarakat, bisa juga dengan kearifan lokal lingkungan kamu, sekitar kamu, atau dengan penggunaan mungkin kamu bisa menciptakan nantinya teknologi untuk memberikan peringatan dini bencana. Nah, itu kan sangat bagus sekali, sangat membantu masyarakat ya. Ibu mau mengingatkan nih ke kalian, sebelumnya kan kita sudah mempelajari nih ya jenis-jenis bencana di pertemuan yang pertama nih. Coba Ibu mau review lagi ulang ke kalian jenis-jenis bencana. Itu ada yang namanya bencana litosfer. Bencana litosfer itu sebelumnya apa ya Ibu bilangnya? Apa-apa aja? Saya Bu ya. Ya boleh. Letusan gunung api, gempa bumi, sama longsor. Oke, good. Ada lagi yang namanya bencana dinamika hidrosfer, apa aja itu? Saya Bu, banjir Ya. dan tsunami. Oke, good. Ada juga yang namanya bencana dinamika atmosfer, apa ya? Atmosfer itu ada badai tropis, Bu. Terus ada kekeringan, tornado, sama kebakaran hutan ya, Bu. Oke, bagus Ruben, masih ingat ya. Terus ada loh bencana itu dinamika atmosfer dan hidrosfer, gabungannya apa ya contohnya ya? El Nino sama La Nina bukan, Bu? Iya, good, masih ingat juga. Nah, terakhir itu ada yang namanya bencana sosial, apa ya kira-kira ya? Ada perang, tawuran, sama demonstrasi yang anarkis. Oke, good. Berarti masih ingat nih pelajaran sebelumnya di pertemuan pertama. Nah, terus nih kalau seandainya Ibu tanya ke kalian ya, guys, gitu bahasa kalian sekarang ya. Tahu nggak ya kira-kira bencana apa ya yang paling sering terjadi di Indonesia? Ada yang mau menyampaikan komentarnya nggak ya ke Ibu? Saya Bu, kalau menurut saya kayaknya banjir, gempa, sama tanah longsor Bu. Oh, itu ya ada banjir, gempa, tanah longsor. Oke, good. Thank you ya Gerard. Nah, sekarang Ibu mau ke sini lagi biar kalian lebih paham lagi tentang persebaran bencana, potensinya yang ada di Indonesia dan juga cara penanggulangannya. Tolong amatin isi video berikut ini ya. Kira-kira nih kalian kasih tanggapannya ke Ibu. Aman nggak ya kita ini tinggal di Indonesia? Indonesia adalah negara yang besar dan kaya. Namun, Indonesia juga menghadapi tantangan yang cukup berat. Negeri kita tercinta ini rawan bencana alam, di antaranya gempa dan tsunami. Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan 4 lempeng tektonik, yaitu lempeng benua Asia, benua Australia, lempeng Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik atau volcanic arcs yang memanjang dari Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi itulah yang menyebabkan Indonesia rawan bencana, seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Indonesia bahkan termasuk salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia. Ya, Indonesia adalah salah satu wilayah di dunia yang sangat rawan gempa dan tsunami karena hampir seluruh wilayah Indonesia itu dilalui jalur tumbukan lempeng dan patahan-patahan di bumi. Tsunami adalah gelombang laut yang terjadi karena adanya gangguan impulsif pada laut. Gangguan impulsif tersebut terjadi akibat adanya perubahan bentuk dasar laut secara tiba-tiba dalam arah vertikal atau dalam arah horizontal. Oke, sudah didengar ya Nak ya isi beritanya tadi. Nah, pertanyaan Ibu lagi balik Ibu ingatkan. Aman nggak ya kita tinggal di Indonesia? Coba siapa mau kasih tanggapannya Nak? Saya dong Bu. Boleh. Kalau menurut saya sih Indonesia yang dilalui oleh 3 lempeng aktif yang bergerak secara konvergen yang dimana Eurasia, Indo-Australia, Filipina, dan Pasifik itu juga mulai dari Sumatera yang sampai Sulawesi itu dilalui jalur gunung aktif. Jadi Indonesia sangat rawan terhadap bencana gempa, gunung api,
dan tsunami. Perlu ada edukasi sih Bu ke masyarakat agar aman tinggal di Indonesia dan juga perlu menghindari daerah yang potensi akan bencana alam. Udah. Oke, good. Ada lagi? Saya juga mau jawab, Bu. Oke. Menurut saya, Bu, Indonesia itu kan sangat rawan akan bencana ya, Bu. Sehingga perlu adanya peta persebaran rawan bencana di Indonesia secara akurat supaya jadi kayak lebih aman gitu kitanya. Gitu, Bu. Oke, good. Butuh adanya yang namanya peta ya, peta persebaran di mana wilayah-wilayah Indonesia itu yang rawan. Oke, ada lagi? Satu lagi? Saya Bu, Oke. menurut saya dari paparan video yang Ibu berikan, Indonesia memang sangat rawan bencana. Maka dari itu diperlukan edukasi untuk masyarakat untuk mengurangi korban jiwa jika terjadi bencana. Oke, good. Oh, bagus-bagus nih. Oke, bagus. Berarti udah mulai paham nih materi kita nih. Oke, sebaran wilayah rawan bencana. Oke, nih. Ini tadi yang Ibu tanya. Apa ya yang paling banyak terjadi di Indonesia bencananya? Nah, tadi tuh Gerard ada jawab tuh bahwa ada banjir, ada yang namanya apa tadi kamu bilang Gerard? Banjir sama apa tadi? Banjir, gempa, dan tanah longsor. Oh, banjir, gempa, tanah longsor. Oke, dari data yang ada nih, coba apa yang paling tinggi kamu lihat, Gerard? Banjir, Bu. Oke, banjir ya. Nah, nih, kira-kira apa ya itu wilayah rawan bencana? Rawan bencana itu adalah suatu wilayah di permukaan bumi, baik itu bencana alam ataupun non-alami, berarti bencana sosial, ya. Di mana dikatakan bahwa kerawanan bencana ini itu biasanya itu dapat berakibat terhadap rusaknya suatu objek atau rusaknya suatu tempat di permukaan bumi. Ya. Jadi ingat itu rawan bencana itu dikatakan bencana itu bisa faktor alam ataupun faktor non alami. Nah, kalau sudah tahu dari data ini bahwa Indonesia sangat rawan terhadap bencana. Nah, jadinya kita perlu yang namanya melakukan pemetaan daerah rawan bencana yang ada di Indonesia. Kira-kira bagaimana langkah-langkah agar kita bisa memperoleh yang namanya peta daerah rawan bencana yang ada di Indonesia, ya, atau minimal per provinsi kita punya gitu. Yang pertama kita adalah harus menganalisis jenis dan sebaran bencana yang rawan di Indonesia. Jadi jenis dan sebaran wilayahnya itu di mana, tersebar di mana saja bencananya. Jenis bencana apa yang terjadi. Yang kedua, kita mengkaji, kita lihat sejarah sebelumnya, kita lihat peristiwa sebelumnya. Bencana alam apa yang pernah terjadi di situ. Jadi kemungkinan bencana tersebut pasti akan terulang, mungkin terjadi. Gitu. Yang berikutnya kita menentukan zona atau tingkat bahaya bencananya. Kayak tadi Ibu kasih tahu di awal ya. Itu masuk kategori tinggi kah, rendah kah, atau sedang-sedang saja gitu. Zona tingkat bahaya bencananya. Nah, berikutnya lagi kita menentukan elemen apa yang paling rawan terkena bencana di tempat tersebut. Ya, siapa-siapa saja yang paling rawan terkena dari bencana, efek bencana tersebut. Nah, yang berikutnya lagi kita adalah memperkirakan resiko bencana akibat dari bencana tersebut. Jadi kita prediksi nih, ya, kita prediksi kira-kira seberapa besar dampak dari bencana tersebut. Sekarang kita masuk ke sini, kira-kira nih upaya apa saja ya untuk mengurangi bencana tersebut. Yang pertama itu adalah pembuatan peta resiko bencana. Nah, kayak tadi Ibu bilang ya. Jadi kita harus membuat yang namanya peta resiko bencananya untuk mengetahui di mana wilayah-wilayah yang beresiko tinggi, menengah, sampai rendah. Bu garis bawah ini di sini. Perlu yang namanya pengenalan karakteristik. Perlu mengenal yang namanya kondisi wilayah tersebut secara baik.
baik dari segi fisik lingkungannya ataupun segi sosial masyarakatnya. Setelah kita tahu ciri sosial masyarakatnya, kita tahu kondisi fisik masyarakatnya, misalnya nih di kayak kita nih ya di Provinsi Banten nih di sini. Sering kan kalau seandainya kita lihat ini antisipasi karena kita dekat dengan laut wilayah sini, berarti kita kenali karakteristik fisik masyarakatnya sebagai nelayan. Nah, berarti kita tak buat di sini jalur-jalur evakuasi pemetaannya kemana masyarakat harus mengevakuasi ke tempat tertinggi kalau seandainya terjadi tsunami. Bagaimana mengedukasi masyarakatnya di wilayah tersebut. Nah, perlu yang namanya peta ini dulu. Kita buat petanya untuk kita sampaikan ke masyarakat. Gitu, untuk mengedukasinya melalui peta. Jadi harus ada petanya dulu. Nah, yang berikutnya lagi itu adalah dengan adanya sistem peringatan dini bencana. Peringatan dini. Sedini mungkin itu disampaikan ke masyarakat akan terjadi bencana. Itu. Oke? Jadi memang sih beberapa bencana itu kayak misalnya gempa bumi itu tidak bisa kita prediksi, tapi paling tidak kita sedini mungkin kalau sudah terjadi segera kita sampaikan informasinya. Kita share ke masyarakat. Atau misalnya nih, kalau terjadi tuh mau gunung mau meletus dengan melihat seismografnya itu, udah mulai ada itu ya, teknologi membantu di sana. Kita bagaimana informasi itu sampai ke masyarakat sedini mungkin. Arti sedini mungkin itu adalah secepat mungkin sampai ke masyarakat. Bisa dengan bantuan teknologi ataupun dengan kearifan lokal masyarakat sekitar. Misalnya nih ya, kalau Ibu contohkan kearifan lokal itu dengan menggunakan pentungan tuh. Kalau terjadi yang namanya gempa ataupun meletusan gunung berapi yang ada di dulu itu yang sering menggunakannya itu adalah di Yogyakarta itu pakai pentungan. Itu kan kearifan lokal tuh. Kan nggak semua orang punya handphone misalnya kayak begitu ya. Kalau menggunakan teknologi itu kita lihat situs yang namanya BMKG itu ada kapan terjadi bencana gempa bumi misalnya gitu, apakah berpotensi tsunami atau tidak. Nah, itu sedini mungkin harus disampaikan ke masyarakat secara luas, terlebih masyarakat yang ada di sekitar tempat kejadian itu. Biar masyarakat itu bisa segera menyelamatkan diri gitu ya. Jadi sangat penting sekali ini sistem peringatan dini bencananya. Nah, yang terakhir kita butuh yang namanya simulasi bencana dalam mengurangi resiko bencana. Apa itu simulasi bencana? Jadi inti di sini adalah bagaimana dengan adanya simulasi bencana ya, bagaimana kita mengajarkan ke masyarakat, terlebih masyarakat yang rawan sekali lokasinya berdasarkan peta tadi, peta lokasi itu, bagaimana kita mengedukasi mereka untuk siap siaga kapanpun terjadi bencana. Dengan cara kita ajarkan mereka bagaimana sistemnya, prosedurnya, apa yang harus dia lakukan jika terjadi bencana. Jadi untuk menguji kesiapsiagaan. Dalam hal ini kesiapsiagaan bisa kepada masyarakat sekitar yang tinggal di wilayah tersebut atau juga mitigasi di sini bisa kepada petugas ataupun instansi yang akan membantu masyarakat gitu ya. Jadi melihat kesiapsiagaan perlu yang namanya mensimulasikan. Jadi kalau melakukan simulasi itu berarti terjadinya itu kapan? Saat bencana, sebelum bencana, yang mana? Sebelum. Iya, sebelum bencana. Oke. Sekarang dari penjelasan Ibu tadi, Ibu sudah menjelaskan bahwa wilayah Indonesia itu sangat rawan sekali terhadap bencana. Ya. Ibu tunjukkan tadi peta persebarannya, terus tadi Ibu udah jelaskan ke kalian, terus apa usaha mengurangi resikonya. Sekarang Ibu minta kalian diskusi kelompok ya untuk mengerjakan LKPD. Untuk membantu kalian dalam mengerjakan LKPD-nya, Ibu sudah share di GCR ya, sebaran daerah rawan bencana, bahan ajar yang bisa kamu baca. Oke. Ini dianya Ibu juga share ke kamu media pembelajarannya ya.
Ini juga nanti untuk evaluasi semuanya sudah Ibu share di sini sebaran daerah rawan bencana, kamu bisa ambil. Nah, nanti hasil LKPD-nya juga kumpulkan balik ke sini ya Nak ya. Setiap kelompok perwakilan itu submit ke sini hasilnya. Jadi kita bisa mempresentasikan, Ibu bisa ambil nanti kita presentasikan. Sampai di sini. Paham nggak penugasannya Nak? Paham ya? Oke. Ibu bagi kalian sesuai kelompoknya dulu ya. Ibu bagi menjadi 2 kelompok besar. Ya, Ibu breakout room. Silahkan kalian diskusikan sesuai dengan pertanyaan yang tadi Ibu sampaikan. Sudah ya Nak ya, silahkan didiskusikan. Oke. Udah pada baca artikelnya kan ya? Udah. Oke, jadi langsung diskusi aja, disuruh yang pertama diskusiin hubungan antara letak geologis dan geografis Indonesia dengan bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia. Kira-kira ada yang mau ngasih jawaban habis baca artikelnya? Gue deh, kalau menurut gue paling gara-gara dia terletak di 3 lempeng yang lempeng Indo-Australia, Pasifik, Eurasia. Iya. Nah itu jadi Indonesia jadi sering rawan bencana gempa sama gunung meletus dan tsunami juga. Iya, nggak cuma bencana alam ya, bisa bencana sosial juga nggak sih? Soalnya kan Indonesia kan masyarakatnya banyak dan beragam. Soalnya dia terletak antara 2 benua, yaitu Australia sama Asia. Jadinya penduduknya bermacam-macam, jadi bisa menimbulkan konflik sosial gitu kan? Ya sih, itu yang pertama. Terus yang kedua, isi tabel persebaran bencana di Indonesia berdasarkan pulau-pulaunya. Ada yang mau? Audrey atau Kristi mungkin? Di Sumatera mungkin kayak banyak tsunami, kebakaran hutan, banjir, letusan gunung berapi, puting beliung, dan lain-lain gitu lah ya. Iya. Kalau Jawa, gempa, sering banget, banjir, tanah longsor gitu-gitu. Angin puting beliung juga, letusan gunung juga sering juga. Terus kalau Kalimantan? Paling cuman kebakaran hutan sih. Iya. Banjir. Iya sih. Iya. Kita nggak kena lempeng. Sulawesi apa ya? Ya. Sulawesi. Ya apa? Tempat. Terus Papua tuh. Banjir. Iya itu. Terus banyak bencana sosial, demam berdarah gitu-gitu. Oke, terus yang ketiga disuruh jelasin secara singkat bencana dan faktor penyebabnya yang paling sering terjadi di Indonesia berdasarkan peta yang udah dikasih tuh. Yang nomor 1 itu Sumatera Barat gak sih? Ya, Sumatera Barat. Bencananya apa? Gempa sih biasa di Sumatera. Kira-kira kenapa tuh bisa jadi gempa? Sabar. Oh, ini gempa yang itu tuh yang gempa yang di lepas pantai barat Sumatera. Ini gara-gara apa? Gesekan lempeng harusnya sih kalau di daerah-daerah pantai gitu. Bencananya? Paling banjir sih. Banjir. Iya. Banjir. 5 menit lagi ya Nak ya, jangan lupa dituliskan ya. Nanti dikumpul ke GCR-nya hasilnya. Oke. Lanjut ke 4 ya. Oke. Tadi 5 Sulawesi Tengah, biasanya gempa tsunami Palu tuh yang terakhir kan. Sama yang terakhir, yang ke-6 Papua. Banjir, longsor. Paling banjir aja longsor. Ya itu kan di Sentani, ya benar. Terus yang terakhir disuruh deskripsiin usaha apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan dampak bencana. Ya paling mitigasi bencana. Ya kan? Mitigasi bencana. Iya. Mitigasi yang struktural sama non struktural. Iya, harus sesuaiin juga sama jenis bencana alam yang terjadinya apa. Paling juga harus ada edukasi juga nggak sih buat masyarakat kayak supaya mereka lebih siap buat ngadepin bencananya. Oke, udah sih paling itu aja. Terus yang mau isi di LKPD-nya siapa? Biar sekalian kumpulin.
Ada yang mau bantu gak? Ya udah gue aja. Oke, thank you. Gimana kelompok ini? Sudah selesai diskusinya, Nak? Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah ya, oke. Kita breakout room ya kalau sudah selesai. Nanti sudah dikumpul di GCR-nya? Audrey? Udah, Bu. Udah. Oh, udah ya, oke. Nanti dibacakan ya hasil presentasinya. Oke, Bu breakout room dulu. Nah, tadi Ibu udah lihat tuh ya di GCR-nya hasil diskusi kalian. Terus Ibu udah ngambil, Ibu download tadi, hasilnya Ibu pindahin ke dalam bentuk Word ya. Ibu minta kalian bacakan hasil presentasi diskusinya. Nah, karena mengingat waktu, jadinya kelompok 1 itu mempresentasikan hasil diskusi poin 1 dan 2. Kelompok 2 itu poin 3 dan 4 saja ya, Nak ya. Selamat pagi teman-teman, saya Frisni dengan anggota kelompok 1 dengan anggota kelompok Reza, Ruben, Audrey, Vivian, dan Rafael. Nomor 1 akan dibacakan oleh Reza. Ya, halo. Jadi menurut kelompok kami ada hubungan antara letak geologis sama geografis. Nah, letak geografis dan geologis Indonesia dengan bencana alam yang terjadi di Indonesia itu kita tahu bahwa terletak di antara 3 lempeng, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia. Ini yang bikin Indonesia tuh jadi salah satu wilayah yang sering dan menjadi rawan bencana gempa, vulkanisme, ataupun tsunami. Ditambah lagi demografi penduduk Indonesia yang besar dan beragam berada di posisi silang antara benua Asia dan benua Australia yang dapat memicu munculnya konflik sosial sebagai bencana sosial. Nomor 2 akan dijawab oleh teman saya Vivian. Oke, untuk nomor 2 ini kan disuruh untuk mengisi tabel sebaran potensi bencana di Indonesia. Nah, kami menjawab untuk yang Pulau Sumatera itu ada bencana gempa, tsunami, kebakaran hutan, banjir, letusan gunung berapi, puting beliung, terus sama kayak bencana sosial, perang. Contohnya yang pernah terjadi di Indonesia adalah gerakan Aceh Merdeka. Nah, yang kedua itu adalah Pulau Jawa. Itu ada gempa, tsunami, banjir, kekeringan, letusan gunung berapi, puting beliung, dan longsor. Ketiga ada Pulau Kalimantan, yang terjadi itu ada kebakaran hutan, abrasi, banjir. Lalu selanjutnya untuk yang Pulau Sulawesi ada gempa, kekeringan, puting beliung, dan longsor. Dan terakhir Pulau Papua ada banjir, longsor, serta bencana sosial kayak gerakan Papua Merdeka. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada yang punya pertanyaan? Indonesia kan sangat rawan sekali yang terhadap bencana alam maupun bencana non-alam. Menurut kelompok kalian, apa usaha masyarakat yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kerawanan tersebut? Saya akan bantu jawab ya, Bu. Jadi menurut kelompok kami, beberapa usaha yang dapat kita lakukan tuh, ya pastinya kita harus paham sama wilayah dan karakteristik geologis kita. Jadi harus paham sama kondisi geologis sama geografisnya Indonesia, sehingga kita siap dengan berbagai potensi bencana yang nantinya akan terjadi. Baik melalui baik dari pemerintah dan masyarakat tuh harus saling mendukung dalam upaya pencegahannya biar lebih siap dan mengantisipasi bencana yang ada. Oke, terima kasih Audrey. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya untuk kelompok 1. Coba nih untuk pertanyaan 3 dan 4 itu kelompok 2. Siapa moderatornya? Silakan diperkenalkan anggotanya. Saya perkenalkan, kami dari kelompok 2, nama saya Wilbert dan anggota saya ada Kimberly, Gerard, Natasha, Jolene, Brian. Di sini materi yang kita jawab dari poin nomor 3 sampai nomor 4. Silahkan. Di nomor 3 itu kan ditanyain sebutkan dan uraikan secara singkat jenis bencana dan faktor penyebab bencana yang terjadi di Indonesia berdasarkan nomor yang ada di peta. Jadi yang pertama itu di Provinsi Sumatera Barat. Jenis bencananya itu menurut kelompok kami gempa bumi di Padang. Faktor penyebab bencananya itu gempa bumi di Sumatera Barat tahun 2009 terjadi dengan kekuatan 7,6 skala Richter di lepas pantai Sumatera Barat.
pada tanggal 30 September 2009. Gempa ini terjadi di lepas pantai Sumatera sekitar 50 km barat laut Kota Padang. Penyebab akibat dari gempa itu adalah gerakan gesekan lempeng. Yang kedua ada Jawa Barat. Jenis bencananya itu longsor di Sukabumi. Faktor penyebabnya itu bencana longsor tebing tanah setinggi 100 meter dengan panjang 30 meter diduga akibat resapan air karena di atas tebing tersebut merupakan area persawahan. Yang ketiga, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, jenis bencananya itu ada banjir bandang Flores Timur. Faktor penyebabnya itu terjadi hujan dengan curah hujan ekstrim dan menurunnya daerah resapan air. Yang keempat ada Kalimantan Selatan, jenis bencananya itu banjir. Banjir di Kalimantan Selatan 2021 itu adalah bencana banjir yang menimpa beberapa kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Lalu penyebabnya itu karena curah hujan yang tinggi. Selain curah hujan yang tinggi, dampak lainnya itu karena dari alih fungsi lahan hutan di Kalimantan Selatan. Yang kelima ada Sulawesi Tengah. Jenis bencananya itu gempa dan tsunami Palu. Faktor penyebabnya itu sedimen dari sungai-sungai yang bermuara di teluk pulau belum terkonsolidasi kuat sehingga runtuh dan longsor saat gempa dan memicu terjadi tsunami. Yang terakhir keenam ada Papua. Jenis bencananya itu ada banjir dan longsor di Sentani, Papua. Longsor dan banjir bandang terjadi di wilayah Sentani, Jayapura sejak tanggal 16 Maret 2019. Bencana itu terjadi karena intensitas hujan yang tinggi dan juga diakibatkan gundulnya pegunungan. Sekian. Oke, terima kasih dari Kimberly. Kemudian yang nomor terakhir silakan dijawab. Oke, saya bakal coba jawab. Kelompok kami tadi udah diskusi usaha-usaha apa aja yang bisa dilakukan masyarakat untuk meminimalisir dampak bencana. Usaha yang bisa dilakukan masyarakat itu harus disesuaikan sama jenis bencana yang terjadi itu apa. Salah satunya dengan mitigasi bencana. Mitigasi bencana itu bisa dilakukan dengan mitigasi non-struktural, yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran maupun kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, ancaman bencana. Mitigasi non-struktural dilakukan antara lain dengan regulasi penataan ruang kawasan, sosialisasi kebencanaan, dan simulasi bencana. Nah, seiring berkembangnya teknologi, itu kita sudah mampu memberikan peringatan dini bahaya dari bencana. Salah satunya tadi dengan aplikasi BMKG, jadi bisa nge-share ke masyarakat bencana-bencana yang terjadi. Terus juga bisa dengan kearifan budaya lokal seperti pentongan kayu yang bisa membantu mengingatkan masyarakat ketika terjadi bencana. Nah, itu merupakan salah satu bentuk usaha untuk meminimalisir dampak dari bencana. Terima kasih atas Jolin. Sekian dari presentasi kami. Adakah pertanyaan yang ingin dipertanyakan? Saya ada pertanyaan. Dari pemaparan kelompok 2 tadi cukup spesifik bencana yang sering terjadi di Indonesia atau banjir. Harusnya bencana banjir ini bisa diminimalkan resikonya. Menurut kelompok kalian, apa usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkan resiko dari bencana banjir di Indonesia? Saya akan mencoba untuk menjawab. Menurut kelompok kami, mengenali lokasi-lokasi yang rawan banjir merupakan tahap paling awal untuk mengurangi resiko bencana alam. Identifikasi kawasan rawan bencana banjir memegang peran penting dalam mengurangi resiko bencana banjir. Lalu, mitigasi bencana sepertinya yang sudah kami sampaikan dalam presentasi kami sebelumnya. Perlu adanya mitigasi secara struktural maupun non-struktural untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya banjir maupun dampak dari resiko bencana banjir tersebut. Dan yang terakhir itu masyarakat harus siap siaga menghadapi jika terjadi bencana banjir. Sekian dari kami. Terima kasih Kimberly. Oke. Sekian dari presentasi kelompok 2. Oke, terima kasih kelompok 2. Wah, bagus nih. Pertanyaan dari kelompok 1 ke kelompok 2 itu tajam, bagus. Pertanyaan kelompok 2 ke kelompok 1 juga bagus dan bisa terjawab dengan baik semuanya ya. Jawaban pertanyaan dari teman-temannya. Nah, hasil LKPD-nya juga bagus tadi ya. Thank you semuanya sudah mempresentasikannya dan juga sudah mengumpulkannya di GCR kelas kita. Oke, nah sekarang nih Ibu mau sampai ke tahap ini, kesimpulan. Sekarang di tahap kesimpulan ini kira-kira siapa bisa menyimpulkan bagaimana sebaran bencana yang terjadi di Indonesia? Saya coba Bu. Kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini,
sebaran bencana yang terjadi di Indonesia itu meliputi hampir seluruh pulau yang ada di Indonesia gitu. Ya, karena Indonesia ini kan sangat berpotensi bencana, di mana bencana tuh bisa terjadinya dalam bentuk bencana alam atau non-alam. Oke, good. Thank you, Vivian. Yang kedua nih, tadi kan kita udah ngomong tuh ada usaha-usahanya itu untuk mengurangi yang namanya bencana alam yang ada di Indonesia. Kira-kira nih, coba disimpulkan apa-apa saja sih usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko bencana yang ada di Indonesia. Siapa nak? Saya Bu. Jadi sebenarnya saya bikin ada 3 kesimpulan. Yang pertama, pembuatan peta risiko bencana yang tujuannya tuh untuk pengkajian ancaman bencana pada suatu wilayah berangkat dari pemahaman terhadap kondisi dan karakteristik suatu wilayah, baik dari segi fisik maupun sosial. Nah, yang kedua, sistem peringatan dini bencana alam itu tuh supaya bencana dapat dideteksi dan dikenali setelah bencana itu terjadi. Jadi masyarakat bisa siap. Dan yang ketiga dan yang terakhir, simulasi bencana, yaitu bertujuan menguji kesiapan seluruh sistem, prosedur dan perangkat mitigasi serta penanggulangan bencana. Itu, Bu. Oke, untuk menguji kemampuan kamu, Ibu mau coba nih ya. Coba kamu kerjakan evaluasi berikut ini. Oke, selamat ya. Itu ada Wilbert, Vivian, Natasha Jolin ya. Jadi Ibu refleksi dulu nih. Nah, tadi kan kita sudah pelajarin itu ya. Ternyata wilayah Indonesia ini sangat rawan sekali terhadap yang namanya bencana gitu. Tapi jangan takut ya nak ya, jangan takut yang namanya itu bencana. Tapi bagaimana kamu bisa mengambil momen, mengambil langkah untuk melakukan yang namanya mitigasi bencana dengan baik. Mitigasi bencana dengan baik itu bisa dengan mengedukasi masyarakat di sekitaran kamu, bisa dengan mungkin kamu bisa menciptakan teknologi. Nantinya kan siapa tahu ya anak-anak ibu yang ada di sini bisa kedepannya menciptakan teknologi, mungkin bahkan gempa pun sudah bisa kalian deteksi misalnya kayak gitu. Atau misalnya dengan kearifan lokal yang ada di masyarakat kamu masing-masing itu bisa kamu ikut serta membantu meminimalkan bencana. Paling tidak kamu jangan juga menjadi bagian dari yang menyebabkan terjadinya bencana. Misalnya hal kecilnya itu adalah tidak buang sampah sembarangan ke dalam sumber aliran air ya. Itu kan bisa menjadi yang namanya banjir, penyumbatan gitu, tidak buang sampah sembarangan gitu. Jadi Bu harap ini bisa menjadi edukasi kamu pentingnya yang namanya mengetahui di mana persebaran daerah rawan bencana dan bagaimana usaha untuk mengurangi bencana tersebut. Sampai sini paham ya? Oke. Di pertemuan minggu depan kita masih lanjut lagi tentang mitigasi bencana ini ya. Masih lanjut lagi. Jadi pelajarin untuk ke minggu depan kita materinya itu masuk kepada lembaga-lembaga yang menaungi ataupun membantu dalam proses mitigasi bencana ini. Oke ya, sampai di sini paham ya? Oke, udah belajar nih. Ayo, biar rileks dulu. Ayo Ibu minta ke kalian ini. 1, 2, 3. Ya, oke. Belum mengakhiri pembelajarannya kita berdoa dulu ya nak ya. Doa penutup Ibu minta tolong Reza nak. Ya teman-teman, jadi hari ini dalam penutupan kali ini kami akan masing-masing berdoa sesuai agama masing-masing. Saya akan memimpin dalam agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih telah melancarkan semua pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kami sebagai murid. Terima kasih ya Allah, amin. Terima kasih Reza. Oke ya, kalian masih lanjut lagi pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, ingat ya, protokol kesehatan diterapkan. Ingat 5M tadi yang Ibu sampaikan. Oke, cukup. Wilbert silahkan dipimpin nak. Sing Lierson.
Butere, Butere, Cacien. Cacien.